Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mempelajari topik berikutnya, yaitu hipersensitivitas tipe 2. Hipersensitivitas tipe 2 ini merupakan konsekuensi dari interaksi antigen-antibodi, di mana antigen ini ditemukan pada permukaan sel, misalnya pada sel darah merah. Kemudian antibodi yang terlibat yaitu IgM dan IgG. Hipersensitivitas tipe 2 ini biasa disebut sitotoksitas yang dimediasi antibodi atau antibody dependent mediated cell cytotoxicity atau ADCC. Hipersensitivitas tipe 2 adalah reaksi yang dimediasi antibodi yang menyebabkan kerusakan jaringan ketika antibodi itu secara langsung berikatan dengan antigen pada permukaan sel dan menyebabkan kehancuran sel. Hipersensitivitas tipe 2 dipicu oleh kehadiran antigen pada permukaan sel. Nah, antigennya ini bisa self antigen yang termodifikasi pada permukaan sel. Contohnya adalah penisilin yang menempel pada permukaan sel darah merah, atau adanya alloantigen, misal golongan darah ABO dan rhesus adalah antigen non-self yang berasal dari spesies yang sama. Sel yang terlibat bisa sel bebas, misalnya SDM, atau sel pada jaringan padat. Antibodi yang terlibat seperti yang disebutkan tadi adalah IgE atau IgM. Bisa autoantibodi atau allo-antigen. Kemudian komponen sistem imun lain yang terlibat yaitu makrofag, neutrofil, eosinofil, natural killer cell, dan komplement. Kemudian manifestasi penyakitnya yaitu hipersensitivitas tipe 2 ini ditemukan pada anemia hemolitik, kemudian reaksi transfusi darah, ketidaksesuaian rhesus, gangguan trombosit tertentu, kemudian juga penolakan jaringan transplantasi atau hyperacute rejection. Mekanisme satu itu aktivasi komplement, kemudian yang kedua adalah opsonisasi dan atau fagositosis teropsonisasi. Yang ketiga adalah sitotoksitas di perantarai sel bergantung antibodi atau antibody dependent cell mediated cytotoxicity atau ADCC. Aktivasi komplement adalah protein plasma yang terdapat dalam darah, limfe, dan cairan ekstraseluler. Antigen pada SDM akan diikat oleh antibodi jalur klasik. Kemudian ikatan antigen antibodi tersebut akan mengaktifkan komplement lewat komplement C1. Kemudian C1 mengaktifkan C4, C4 mengaktifkan C2, C2 mengaktifkan C5, C2 mengaktifkan C3, C3 mengaktifkan C5. C5 akan membentuk gabungan dengan C5b 6, 7, 8, 9 yang disebut dengan membran AT kompleks. Membran AT kompleks ini melubangi SDM sehingga cairan akan masuk. Kemudian terjadilah lisis sel darah merah. C3b mengopsonisasi SDN melalui pengikatan oleh makrofag, fagositosis, kemudian terjadi fagositosis. Antibodi juga dapat memicu fagositosis. Komplement aktivasi adalah mekanisme utama pada anemia hemolitik, reaksi transfusi darah, kemudian ketidaksesuaian rhesus atau HDN, hemolytic disease of newborn. ADCC itu adalah antigen pada jaringan akan diikat oleh antibodi. Ikatan antigen antibodi akan mengaktifkan komplement melalui C1. Sistem komplement mengeluarkan kemotraktan yaitu berupa C3A dan C5A, menarik fagosit, neutrofil, dan natural killer cell. Neutrofil dan natural killer cell mengeluarkan toksin yang akan menghancurkan jaringan. Sistem komplement juga mengeluarkan C3b yang melekat pada jaringan, terjadi opsonisasi, dan akan diikat oleh monosit dan basophil dan juga mengeluarkan toksin yang merusak sel tersebut. Contoh ini adalah gambar bagaimana mekanisme ADCC. Ini adalah permukaan antigen pada sel target. Antigen
antigennya diikat oleh antibodi, kemudian antibodi akan mengaktifkan terjadinya pengeluaran kompleks oksidase, itu berupa O2- dan H2O2 yang bisa merusak sel. Contoh manifestasi hipersensitivitas tipe 2 pada penolakan transplant hiperakut atau hiperakut graft rejection atau HAR. HAR yaitu penghancuran transplant segera setelah transplantasi, dimediasi oleh antibodi yang telah ada dalam sirkulasi resipien, mengenali alloantigen yang terdapat pada sel endotel pada pembuluh darah transplant. Kemudian antigennya itu berupa alloantigen, yaitu antigen golongan darah ABO maupun antigen MHC kelas 1. Contoh pada transplantasi ginjal, pada pembuluh darah ginjal terdapat antigen ABO dan MHC kelas 1. Antigen tersebut diikat oleh antibodi dan dihancurkan melalui sistem komplement, inflamasi, trombosis intravaskular, kemudian pendarahan di dalam transplant ginjal. Contoh ini adalah manifestasi hipersensitivitas tipe 2 pada penyakit hemolytic disease of newborn, di mana ketidaksesuaian antara resus di mana di sini resus ibunya negatif sedangkan resus B-nya positif, dan ketika lahir bayi ini akan sel darah merahnya yang positif akan masuk ke dalam ibu dan merangsang pembentukan antibodi ibunya. Kemudian pada kehamilan kedua, antibodi yang sudah ada ini akan masuk ke dalam tubuh janin melalui plasenta dan akan memunculkan sel darah merah bayi, sehingga nanti bayinya akan sel darah merahnya akan hancur dan terjadi keguguran. Saya kira itu mengenai hipersensitivitas tipe 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.